Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pertama-tama marilah kita dan tak lupa, tak bosan kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat serta karunia dan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan itu semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk realisasi penghambaan kita kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan buat Nabi kita yang mulia Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Semoga selalu tetap tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan semoga pula kita sebagai umat beliau termasuk di antara golongan orang-orang yang selalu tegak berada di atas sunnah-sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Lalu lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa mereka yang enggan yang masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat terhadap perintahku dan mengerjakan dari apa yang aku perintahkan, dakhalal jannah, maka mereka akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku dan tidak taat terhadap perintahku, maka mereka enggan. Artinya enggan tidak masuk ke dalam, enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada hari Rabu ini di dalam kitab Minhajul Muslim. Ya, ini yang berkaitan mengenai tentang satu ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab yang kedua di dalam kitab Minhajul Muslim, di pasal yang ketiga, yaitu yang berkaitan mengenai tentang adab sesama makhluk. Adab sesama makhluk ada banyak rinciannya, diantaranya bagaimana adab
kita terhadap orang tua, dan ini kita sudah bahas secara terperinci. Begitu pula adab orang tua terhadap anaknya. Maka pada pertemuan kali ini kita membahas pada pasal yang ketiga, yaitu dengan judul Al-Adabu Ma'al Aqarib, yakni adab terhadap karib kerabat atau adab terhadap sanak saudara. Ya. Dan pastinya kita ini semua pasti memiliki karib kerabat. Kita memiliki sanak saudara. Kita memiliki orang-orang yang kita cintai, dan kita memiliki orang-orang yang kita sayangi. Ya, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Maka oleh karena itu kita tunjukkan adab yang baik kepada mereka, kepada karib kerabat kita, kepada orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan dibalik, dalam artian yang dekat ya dengan kita, keluarga kita, karib kerabat kita, malah kita tidak menunjukkan adab yang baik kepada mereka. Malah justru orang yang jauh dengan kita, yang tidak memiliki ikatan rahim, tidak memiliki ikatan kekeluargaan, kita justru beradab kepada mereka. Ini baik, namun justru itu salah. Kenapa? Ya kadang-kadang kita ini dengan teman, Masya Allah, ya loyalnya luar biasa, baiknya luar biasa dengan teman, yang menunjukkan kalau kita itu dekat dengan teman tersebut. Semua apa yang kita miliki kita kasih. Ya. Tapi kalau sama keluarga, sama karib kerabat, saudara ayah, saudara ibu, ya paman, bibi, ponakan, nah itu menunjukkan yang sebaliknya, yaitu kita pelit sama keluarga. Kita pikir-pikir kalau mau membantu keluarga. Nah, kalau kita menemukan diri kita pada kondisi ini, berarti kita masih belum mengaji dan belum mengetahui tentang al-adabu ma'al aqarib, yakni adab-adab terhadap sanak saudara atau karib kerabat. Dan ini sedikit kita membahas tentang bab sesama kerabat. Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan di dalam kitab Minhajul Muslim, al-muslimu yaltazimu li aqaribihi wa dzawir rahmah binafsil adab. Ya, harusnya seseorang muslim itu hendaknya dia memahami ya dari konsekuensi, yakni yang dimaksud adalah berpegang teguh dengan pemahaman ya, tentang hak-haknya kerabat. Jadi kerabat kita itu memiliki hak, dan orang-orang yang punya hubungan rahim. Ya, hubungan rahim itu yang dimaksud di sini adalah hubungan nasab. Yang dimaksud adalah hubungan karena kita keturunannya. Ya, ini hubungan rahim, hubungan nasab. Jadi kalau jalur ayah itu dari atas sampai ke bawah, dari buyut, kakek, bapak, anak, cucu, terus ke bawah cicit, ini adalah hubungan nasab karena keturunan. Begitu pula dengan ibu, ya, dari nenek moyang, buyut, kemudian nanti ada nenek, ibu, anak, cucu, dan cicit. Dan ini disebut dengan dzawir rahmah, orang-orang di dalam satu keluarga yang memiliki hubungan rahim. Ya, berarti kerabat itu apa? Keluarga besar, ya, yang masih ada hubungan nasab. Rahim dengan kita, yaitu hendaknya kita berbuat baik kepada mereka. Maka diantara ya adab kita dengan karib kerabat kita adalah menjalin silaturahim, menjalin silah dan rahim. Apa yang dimaksud dengan silah? Ya, kita sering mendengar kalimat silaturahim atau silaturahmi. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Kita lihat silah. Silah ini dari bahasa Arab, artinya wasala syai'u atau yasilu syai'u bi syai'in. Yakni artinya adalah penghubung antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, wa jama'ahu ma'ahu, dan dia digabungkan
dikumpulkan bersama. Ya, jadi silah itu secara bahasa artinya adalah menyambung. Silah. Ya, sedangkan ar-rahim maknanya di sini adalah rahim wanita. Ya, rahim maknanya di sini adalah rahim wanita yang merupakan konotasi untuk menyebutkan orang-orang yang terdekat dengan kita, yakni karib dan kerabat. Atau bisa dimaknai rahim di sini adalah hubungan yang baik. Ya, rahim, kita berkasih sayang. Ya. Jadi silaturahim ini artinya adalah menyambung hubungan kebaikan dengan karib kerabat. Ya, ini orang yang memiliki kedekatan dengan kita secara nasab, ya, keluarga besar. Sehingga apa, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa amma silaturrahim wa hiyal ihsan ilal aqarib. Silaturrahim itu maknanya adalah kita berbuat baik kepada karib kerabat. Ya, dengan cara apa? Banyak. Di antaranya dengan cara kita mengunjungi karib kerabat kita, saudara ayah, ya, bibi, paman, kakek, nenek, keponakan, ya, yang masih dalam ada ikatan rahim. Kita mengunjungi mereka atau memberikan bantuan, ya, berupa tenaga di mana mereka saat itu membutuhkan. Kemudian memberikan bantuan harta, ya, kepada keluarga kita, abang, kakak, adik, ini juga merupakan karib kerabat. Ya, memberikan salam kepada mereka. Oleh karenanya kenapa Nabi Muhammad SAW awal kali pertama hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, di antara sabda beliau apa? Afsus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah rahim, hubungan kebaikan. Ya, karib kerabat yang memiliki keluarga yang besar. Wasallu bin nasi wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di tengah malam tatkala kebanyakan manusia pada saat itu tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka dengan amalan itu tadi engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan perbedaan yang paling mendasar antara silaturrahim dengan silaturahmi. Kalau silaturrahim kita menjaga atau menjalin hubungan kebaikan kepada sanak saudara, kerabat kita, keluarga besar kita yang masih ada hubungan satu nasab, masih ada hubungan rahim kita dengan dia. Ini silaturrahim. Nah, hendaklah kita berbuat baik kepada sanak kerabat kita. Berbeda halnya dengan silaturahmi. Kalau silaturahmi ini dari bahasa Indonesia dan maknanya lebih luas lagi. Silaturahmi ini kita menjalin hubungan persahabatan atau persaudaraan sesama kaum muslimin yang di luar hubungan nasab, di luar karib kerabat kita. Misalkan tetangga, ya, ada masyarakat, ya, ada teman-teman sekolah kita. Nah, ini kita jalin silaturahmi, bukan silaturahim. Itu perbedaan silaturahmi dengan silaturahim. Jadi kalau silaturahmi ini untuk, ya, orang-orang di luar karib kerabat, lebih luas lagi dia. Tapi kalau silaturahim untuk karib kerabat yang berada di lingkungan keluarga kita yang satu nasab. Jangan nanti dijadikan dalil, kamu nggak ikut reunian sekolah, kenapa? Ya, kan kita di situ berkumpul alumni. Ya, kita tidak menghadiri kegiatan reuni itu karena terdapat fitnah besar di dalamnya. Laki perempuan campur baur, CLBK, ada yang punya mantan, misalnya cinta lama bersemi kembali, kemudian jadi fitnah besar. Apalagi kalau dia sudah nikah. Kita menghindari hal ini untuk tidak hadir. Artinya kita tidak dikatakan oleh mereka kamu memutuskan silaturahim. Salah, jangan dijadikan dalil. Ya, la, memang ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim. Yang dimaksud rahim tadi apa? Sama kerabat.
Tapi kita menghindari sesuatu yang buruk dengan kita menghadiri reuni yang campur baur laki-laki dengan perempuan, ya, kemudian nanti akan terjadi fitnah besar. Ini adalah sebuah keburukan, ya, tidak bisa dijadikan dalil kita memutuskan silaturahim, bukan. Tapi kita juga tidak benar dikatakan kita memutuskan silaturahmi, hubungan persaudaraan, tidak, karena ada mudarat yang besar terjadi di dalam. Atau mungkin kalau ada yang punya pacar, na'udzubillah ya, pacar ini tidak boleh, haram hukumnya dalam Islam. Kenapa kamu putus? Misalnya, kamu memutusi aku berarti tandanya apa? Kamu merusak hubungan silaturahim kita. Kamu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kamu putus ya. Nah, ini tidak masuk dalam kategori makna ini ya. Jangan salah paham. Ya, justru kita harus menghindari hal yang tersebut. Jadi itu perbedaan antara silaturahim dengan silaturahmi. Silahkan kita mau silaturahmi kemanapun kita, kepada tetangga, orang yang tidak kita kenal, dia muslim, ya, kemudian dia membutuhkan bantuan, kita saling memperkuat ikatan tali persaudaraan, meskipun dia tidak ada hubungan kekerabatan, silahkan sambung silaturahmi. Itu di luar kerabat. Tapi kalau silaturahim, hubungannya adalah yang berkaitan mengenai tentang rahim. Kemudian Syekh mengatakan, allati yaltazimuha liwalidayhi wa waladihi wa ikhwatihi fayu'amilu khalatahu mu'amalata ummihi. Yakni bagaimana seseorang itu berbuat baik dengan ayahnya. Ya, berbuat baik dengan ayahnya dan saudara-saudara ayahnya. Berarti kalau kita berbicara dengan kerabat, itu masih ada kaitannya dengan rahim tadi. Ya, sederhana. Kalau jalur nasab itu ada kita, kemudian ada ayah, ada kakek, ya, kemudian ada buyut kita. Ya. Ini intinya masih satu rahim. Ya, sehingga kita harus benar-benar bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik. Kemudian fayu'amilu khalatahu mu'amalata ummi, hendaknya juga seorang muslim itu berinteraksi, bermuamalah terhadap bibinya, ya, sebagaimana juga dia berinteraksi dengan ibunya. Jadi artinya adalah bagaimana muamalah kita dengan ibu kita. Tentu kita baik muamalahnya, interaksi kita, komunikasi kita, setiap hari kita telepon, kita video call, ya, atau mungkin ketika kita dekat, kita kunjungi, kita sudah menikah. Begitu pula interaksi kita dengan bibi tadi. Ya, bibi itu apa? Ya, bisa jadi saudarinya bapak atau saudarinya ibu. Itu namanya bibi. Maka kalau kita berbuat baik dengan bibi, ya, maka kita juga harus berbuat baik dengan ibu kita. Kemudian wa ammatuhu muamalata abihi. Ya, sebagaimana kita bermuamalah dengan baik kepada ayah kita, begitu pula kita harus bermuamalah dengan paman kita. Karena paman ini diantara orang yang terdekat dengan kita, ya, yang berhubungan dengan ayah kita. Ya. Wa kama yu'amilul ab wal yu'amilul khal wal am fi kulli madhhar min madhahiri ta'ati. Sebagaimana kita beradab dengan ayah dan ibu kita, begitu juga dengan paman, ya, dan bibi kita. Kita nampakkan syiar-syiar keislaman dan syiar-syiar kebaikan kepada karib kerabat kita. Ya, ini adalah apa? Sebagai bentuk adab kita kepada karib kerabat kita. Berarti jalur karib kerabat yang kita harus sambung dan kita memiliki adab kepada mereka apa? Yang pertama adalah ibu kita atau orang tua kita. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW suatu hari itu pernah ditanya, ya, oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ya. Lalu Rasulullah menjawab apa? Ummuka, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, kata Rasulullah, sampai yang ketiga kali. Kemudian yang keempat kalinya, tsumma man, kemudian siapa? Abuka, bapakmu. Nah, ini menunjukkan salah satu
hal yang paling penting kita jaga hubungan baik kita di dalam karib kerabat adalah yang pertama adalah orang tua kita. Ya, khususnya adalah ibu kita. Jadi bagi seorang laki-laki, ini ibu bagi dia adalah seorang wanita yang melahirkan dia. Jadi sangat salah sebenarnya kalau ada orang yang membentur-benturkan bagi laki-laki yang sudah menikah. Kamu pilih ibu atau pilih istri? Atau mungkin laki-lakinya tidak adil, ya kepada ibunya dia loyal, kepada istrinya tidak memberikan hak-haknya, atau sebaliknya kepada istrinya sayangnya luar biasa, ibunya dia telantarkan, sehingga muncullah satu perseteruan di dalam rumah tangga menyeletup dari lisan seorang istri, misalnya kamu pilih ibu atau aku. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Ya, laki-laki itu sebelum ataupun dia sudah menikah, dia tetap harus berbakti kepada orang tua. Kalau perempuan, sebelum dia menikah, dia berbakti kepada ayah dan ibunya, tapi setelah dia menikah, dia harus lebih condong kepada suaminya. Bukan condong kepada orang tuanya, tetap dia harus berbakti, tapi surganya itu ada berada di laki-laki. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jika aku diizinkan untuk menyuruh sujud, ya, sesama makhluk dibolehkan sujud, maka aku akan suruh istri itu untuk sujud kepada suami. Begitulah ya hormatnya seorang istri yang solehah kepada suaminya. Nah ini nanti dibenturkan, ya, atau mungkin ada campur tangan dari ibu mertua terhadap istri atau ibunya laki-laki. Ini nggak bisa dibandingkan. Istri kita kasihkan haknya, kita sayangi. Ibu juga kita harus berbakti, kita kasihkan haknya, kita sayangi. Maka jangan dibentur-benturkan. Ya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu mengatakan bisa jadi seseorang itu masuk ke dalam surga karena sebab interaksinya yang baik dengan ibu. Ya. Begitu pula interaksi yang baik dengan saudara-saudara ibunya yang paling dekat dengan ibu. Makanya kita kaum muslimin yang masih punya ibu, ya ibu itu adalah surga, ya, yang paling afdol bagi kita, khususnya adalah para lelaki. Apalagi kalau lelaki tersebut, ya, lelaki tersebut belum menikah maupun sesudah menikah juga demikian. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seseorang yang memiliki fisik yang bagus, badan yang kekar, ya, tampangnya garang, cocok orang ini untuk main gulat, ya. Cocok orang ini untuk berperang, ya, badannya bagus, fisiknya kekar. Minta izin kepada Rasulullah untuk ikut di medan jihad untuk berperang melawan orang-orang kafir. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ketika orang ini minta izin untuk berperang, apa kata Rasulullah? Apakah engkau memiliki orang tua? Apakah engkau masih memiliki ibu? Iya, aku memiliki ibu. Maka kata Rasulullah, farji' fajahid fihima, pulang, gak usah ikut jihad. Maka jihad kamu ada pada orang tua kamu, yakni jihad kamu ada pada ibu kamu, kepada kedua orang tua kamu. Dan ini menunjukkan bahwa level jihad itu, ya, bisa kalah, ya, ketika orang itu bermuamalah dengan orang tua. Kan kita tahu nih, di malam Senin kemarin yang kita berbicara mengenai tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah, ya, dimana ketika seseorang mengamalkan sebuah amalan-amalan khusus sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ini lebih baik dia daripada berjihad. Kita tahu jihad ini adalah dzarwatul iman, puncak iman yang tertinggi, amalan puncak di dalam Islam, apalagi kalau dia mati syahid. Namun hal ini semua bisa dikalahkan dengan apa? Dengan seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah satu kenikmatan, ya, sebuah pengetahuan dan informasi juga bagi kita. Kalau hari ini kita temukan jihad, ya, dalam artian kategori jihad fisik, ya mungkin ya kita harus berangkat ke Palestina, ya kita harus berangkat ke Gaza, kita harus berangkat ke Suriah, karena jelas ada musuh-musuh Islam di situ. Kita jihad di sana, ya, melawan orang-orang kafir. Meninggal kita mati syahid. Itu pun kata Rasulullah SAW, ya, bisa kita melakukan jihad itu tidak harus pergi ke sana.
Ya, salah satunya apa? Dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, kenapa? Karena orang tua ini adalah salah satu di antara kerabat. Qarabah, apa arti kerabat? Kerabat ini adalah orang yang dekat, qarib. Ya. Salah satu orang yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Ya, tidak ada yang paling dekat dengan kita melainkan kedua orang tua kita. Nanti barulah saudara-saudara dari kedua orang tua kita. Makanya Nabi mengatakan fajahid fihima, maka berjihadlah kalian kepada kedua orang tua kita. Artinya berbakti. Ya. Kemudian fakullu ma jama'athum wa iyyahu rahima wahidatun bil mu'min wa kafir. Ya, bahkan kalau seandainya orang itu terlahir di satu rahim yang sama, atau mungkin misalnya dia muslim, ibunya katakanlah dalam bahasa kita kafir, atau Nasrani, atau ahli kitab, atau Yahudi, ya, non muslim bahasa kita. Ya, maka hendaknya seseorang itu tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Atau misalnya na'udzubillah min dzalik, ada keluarga kita yang masih non muslim, ya, masih kafir, ya, atau mungkin dari salah satu di antara keluarga besar ayah dan ibu kita, ya, mereka masih kafir atau mereka masih non muslim. Nah, apa? Di sini kita tetap dianjurkan untuk menyambung rahim tadi. Kita berbuat baik kepada mereka mukmin, meskipun mereka mukmin ataupun mereka dalam kondisi kafir. Ya, kenapa? Karena ada ikatan apa? Ada ikatan rahim tadi. Dan di sini kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh mengatakan di dalam kitab ini, i'tibaruhum min dzawir rahmah wajibu silatuhum. Ya, artinya adalah hendaklah kita tetap menyambung kasih sayang dan berbuat baik. Ya. Dan beliau menyebutkan faywaqiru kabiruhum, dan hendaknya kita menghormati orang yang lebih tua. Faywaqiru kabiruhum, kita menghormati orang yang lebih tua dari kita secara usia, dari sisi usia. Makanya hati-hati nih. Ya, ada orang yang lebih tua dari kita, ya maka jangan kita ejek, ya, itu nggak boleh. Ya, tugasnya anak muda seperti kita, ya, seperti adik-adik di sini, kalau ketemu dengan orang tua atau ada jamaah yang lebih tua itu kita hormati. Ya, meskipun secara ilmu kita lebih tinggi dari mereka. Ya, jangan mentang-mentang kita hafal Quran, bisa ngaji lancar, ilmu pengetahuannya bagus segala macam, ilmu ini ilmu itu, fisik kita bagus, lalu kemudian kita apa? Kita tidak menghormati orang tua, kita merasa lebih pintar, ya. Itu kita tidak memiliki adab kepada orang tua, dan ini tidak boleh. Ya, jangan mentang-mentang nanti kita sudah mondok, ya, awal kita di sini, kemudian kita mondok SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, profesor, pulang-pulang berani sama orang tua, ya. Kemudian pulang-pulang kita tidak menghormati orang-orang yang ada di sekeliling lingkungan masyarakat kita yang secara usia dia lebih tua dari kita. Maka ini tidak berani. Maka ini tidak boleh. Dan ini salah satu di antara tanda bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia harus mendahulukan adab daripada ilmu. Ya. Dulu para ulama itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama itu dulu belajar adab itu puluhan tahun. Belajar adab, setelah itu baru mereka belajar ilmu. Nah, jadi Islam itu tidak ada kategorinya, ya. Nggak ada mentang-mentang kita sudah hebat, sudah pintar, sudah sukses, kemudian orang tua kita rendahkan, kita hina, ya nggak boleh. Ya, kita ledekin, kita ketawain, kita permainkan, ini tidak boleh. Berarti tidak manfaat ilmunya. Kemudian wayarham shaghiruhum. Nah, sebaliknya juga hendaknya orang tua atau orang yang lebih tua secara usia dengan kita, ya, itu hendaknya dia memberikan kasih sayang kepada kita. Ya, jangan juga mentang-mentang senior, sudah tua, punya pengalaman hidup, cuman sama anak kecil kita seenaknya. Ya, tidak demikian. Kita memberikan pendidikan yang terbaik dan memberikan contoh yang terbaik.
Maka kalau kita dudukkan tempatnya masing-masing, yang tua, ya apa artinya memberikan kasih sayang yang kepada yang kecil menghormati yang tua, tidak ada di atas dunia ini seperti bully-bulian, itu tidak ada. Berantem itu tidak ada. Kalau kita menempatkan porsinya masing-masing. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang tua. Ya. Cuman kadang manusia ini tidak mengerti konsep dan aturan seperti ini. Ya tidak paham, kemudian syiar-syiar Islam, maka kadang-kadang apa? Yang tua membuli yang muda ada yang menempeleng yang tua. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, padahal konsepnya yang tua dan yang kecil itu harus saling memberikan kasih sayang dan penghormatan. Kemudian wa ya'udu mariduhum, dan hendaknya kalau ada orang yang sakit. Nah, ini kita berbicara tidak di karib kerabat ya. Dan ini juga lebih mulia. Bahkan kalau karib kerabat kita ini ada yang sakit, saudaranya ayah, saudarinya ibu, ya kakek, nenek, keponakan, paman, bibi, ya ada yang sakit, atau mungkin di lingkungan masyarakat kita, tetangga, ya kalau ada yang sakit, maka kita pasang telinga kita baik-baik. Ya, kita dengarkan informasi di masyarakat, siapa kiranya yang sakit, ya kita jenguk. Ya, dan ketika kita menjenguk tidak harus dan tidak mesti membawakan makanan. Ya jangan sampai ini menjadi beban. Nanti aja deh jenguknya. Aku lagi nggak punya uang nih buat bawa apa nih, bingkisan apa yang harus kita bawa. Tidak mesti. Ya, menjenguk itu tidak mesti kita bawa makanan. Walaupun sejatinya ketika ada orang yang meninggal, ya, ada orang yang meninggal nih kita takziah. Ada orang meninggal. Nah, nanti baru beberapa hari kita buatkan acara-acara khusus, maka yang benar itu pengunjung berikan makan. Ya, kalau ada orang mendapat musibah kematian, kita sebagai masyarakat sekitar bawa beras, bawa buah, bawa makanan. Ya, bukan sebaliknya orang yang mendapatkan musibah harus menyediakan makanan. Udah dapat musibah, ketiban 2 kali dia mengeluarkan biaya ini dan itu, kan banyak di masyarakat demikian. Ayahnya baru meninggal, kemudian datang orang ke rumahnya mau baca Quran. Ya, katakanlah mereka mau baca surat Yasin, hari ke-1, ke-2, hari ke-3 loh, kok nggak ada makanan. Ya, kemudian nanti besoknya pas keluar, nanti ini nggak ada makanan segala macam, diumpas segala macam. Tidak, itu konsepnya. Kita yang berikan makanan, kita takziah, kita menghibur, ya, memberikan makanan. Jadi bukan kita yang dalam artian mengharapkan makanan dari mereka, dan ini tidak benar. Ya, tidak benar dalam syariat Islam. Justru kita membebankan seorang yang mendapatkan musibah, dia yang mengeluarkan. Enggak. Maka kalau ini kadang-kadang kita tinggal di kampung ini kan, kadang orang tua kita, ya begitu pula ini yang pernah kami rasakan secara pribadi. Dulu tahun 2019 ayah kami meninggal. Ya, ayah kita meninggal, kemudian apa? Ada pesantren datang ke rumah, padahal kita tidak undang. Ya, kita tidak undang. Kalaupun ada orang yang mau datang, silahkan takziah, nggak masalah, itu kita tidak melarang. Kemudian di hari ketiga apa? Masuk selembar surat untuk membayar ke musola tertentu, bayar uang takziah, uang yasinan itu kita bayar 1 juta. Mana ada duit? Ya, kita mendapat musibah, mereka datang tak kita undang, kita harus bayar lagi. Seperti ini. Ini kadang yang membuat perasaan kita ini semakin bergejolak ketika sudah kita mendapatkan musibah, harus ditanggung biaya-biaya yang luar biasa. Nah, jadi ketika orang sakit, kita menjenguk. Orang sakit itu ketika dijenguk nggak mengharapkan makanan, kita datang kasihkan perhatian, kita bertanya, ini tuh mereka sudah lebih senang ketimbang nggak ada yang peduli sama sekali. Bayangkan antum kalau misalnya sakit di rumah, nggak ada satupun yang datang menjenguk. Ya, bagaimana perasaan kita? Rasulullah itu habis sholat, ya itu makanya salah satu di antara syariat mengapa setiap sholat itu imam melihat kepada jamaah, dia absen kemana si fulan. Nanti kalau ada yang nggak datang, cari kemana informasinya. Biasanya dia datang nih, kok nggak datang? Oh ternyata dia sakit. Ayo jamaah, langsung kita jenguk mereka, kasihkan makanan. Kenapa dia? Ditanya. Ya, itu salah satu di antara hikmah seorang imam melihat ke jamaah setelah sholat. Meskipun hikmah yang lain adalah untuk mendengar desas-desus. Misalnya imam lupa nih, salah dia dalam baca ayat, lupa dia berapa rakaat. Kemudian nanti makmum bisik-bisik, ya
ternyata imamnya menyadari, oh ternyata salah. Nah, itu hikmahnya. Ya, jadi wa ya'udu mariduhu, hendaklah kalau ada orang yang sakit kita jenguk. Makanya kita pasang telinga kita bagus-bagus, baik-baik, sehingganya kalau ada orang yang sakit kita menjenguk. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di dalam hadis Bukhari, itu beliau biasa menjenguk. Kalau ada orang yang sakit, kemudian Rasulullah, itu sudah hal yang biasa bagi Rasulullah untuk menjenguk, ya, menjenguk orang yang sakit. Dikisahkan bahwa suatu hari ada seorang anak Yahudi yang sakit. Seorang anak Yahudi ini sakit, kemudian Rasulullah datang menjenguk. Ya, subhanallah, Rasulullah datang untuk menjenguk seorang anak Yahudi ini yang sakit, bukan datang dalam rangka untuk menghibur saja, bukan datang dalam rangka memberikan makan atau makan-makan bersama, bukan. Tapi ini adalah seorang nabi, memiliki visi dan misi yang besar. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk anak ini, anak Yahudi ini, apa katanya? Ya gulam, ya gulam, wahai anak, ya, kul la ilaha illallah, katakanlah tiada ilah yang berhak disembah dengan baik dan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini karena anak kecil, di sampingnya ada ayahnya, kemudian dia takut-takut, dia lihat ini orang Yahudi, anak Yahudi. Rasulullah mengatakan seperti itu, katakanlah ilaha illallah. Anak kecil yang sedang terbaring ini melihat kepada ayahnya, melihat juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ayahnya mengatakan kepada anak ini, ya gulam, ati' Abul Qasim, wahai gulam, taatilah Abu Qasim. Apa yang dimaksud dengan Abu Qasim? Abul Qasim ini adalah laqab, gelar Rasulullah SAW, karena anak pertama beliau yang laki-laki namanya Qasim dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya, walaupun Qasim ini tidak bertahan lama, ya, tidak hidup bertahan lama, karena dikhawatirkan apa? Allah memiliki hikmah yang terbesar. Kenapa anak laki-laki Rasulullah SAW tidak ada yang bertahan sampai besar, agar nanti jangan sampai keturunan Nabi ini dijadikan Nabi yang terakhir terus. Karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Jadi kalau disebutkan di zaman itu Abul Qasim adalah Rasulullah. Jadi di zaman itu tidak ada orang yang memiliki gelar Abul Qasim kecuali Rasulullah. Kata ayah ini, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Ya, ini Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Anak tadi mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan anqadahu minan nar. Allah selamatkan anak ini dari api neraka dengan kalimat Islam. Ya, makanya kita yang sudah berislam ini harus kita jaga keislaman kita. Kan itu pesan Allah dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Ya, jangan sampai kita ini sudah Islam, tauhid kita ini sudah bagus, iman kita juga sudah bagus, kemudian dirusak dengan ya perbuatan-perbuatan syirik. Ya, syirik ini banyak ya, kategorinya. Ya, bukan hanya kita menyembah kepada selain Allah, percaya dukun, itu yang kita pahami syirik, enggak. Ya, jangan percaya kita kepada tahayyul, ya Israiliyat, kisah-kisah yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya, asal muasalnya dari mana. Kita percaya tahayyul, kita percaya khurafat, taqayyur, ada hari sial, ada bulan sial, ada tanggal sial. Nah, ini melebihi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kepercayaan yang menyimpang. Ya, kita ini sudah Islam, tapi kadang-kadang subhanallah Islam itu tidak berfungsi kepada kita. Kemudian Syekh mengatakan wa yuwasi manqubahu, dan hendaklah kita saling tolong menolong. Dan itu juga bagian di antara adab dengan kerabat. Ya, kalau ada saudara kita yang butuh bantuan, kita bantu. Ya. Jangan orang lain tetangga kita bantu, kakak kita nggak punya uang, nggak punya beras, ya, nggak kita bantu. Nah, ini yang paling penting. Ini lebih utama kita bantu nih. Abang, kakak, segala macam. Kita boleh berzakat lagi kepada kakak kita. Ya, kita tahu ini orang susah dia mendapatkan duit, kita kasih. Ya, ketimbang kita harus berbuat baik kepada di sekeliling kita. Ya, maka kita dahulukan, artinya bukan kita tidak berbuat baik kepada orang sekeliling kita, namun ada sesuatu yang kita dahulukan.
Ya, hendaknya kita memberikan pertolongan, jangan dibiarkan. Ya, masya Allah ini anak-anak muda zaman sekarang ya, perhatikan juga. Ya kalau kita lihat di dunia luar itu ada bab masalah apa? Bab masalah pacaran. Kalau orang pacaran itu kira-kira yang lebih berat pacarnya atau orang tuanya? Ya, yang lebih berat pacarnya. Kita kalau dipanggil pacar, kasih kita ini, ya dengan orang tua kita lebih menitik beratkan kepada pacar kita. Kita punya uang, ya kita lebih loyal kepada pacar kita apapun yang dia minta. Padahal ini saudara bukan, family bukan, ya. Ini orang apa istilahnya dalam Islam itu ini musuh kita ini, fitnah kita ini jauh dibandingkan orang tua yang meminta pertolongan dengan kita, ya. Tapi kita justru lebih mengedepankan kekasih hati kita, ya. Dan itu sebenarnya apa? Pacaran ini sebenarnya tiket ke neraka. Maka hati-hati. Ya kadang ada orang membenarkan perkataan seperti ini, nggak apa-apa kan pacaran dulu, ya. Tapi toh akhirnya kami menikah, ya. Kami pacaran tapi menikah. Hendaknya orang yang berkata seperti ini hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada satu kalimat apapun yang bisa membenarkan pacaran. Karena pacaran ini adalah mendekati zina. Ya apa tujuan dari pacaran? Menghibur. Ya berapa banyak orang gantung diri, bunuh diri, lompat dari jembatan, sakit hati, ditinggal ini dan itu. Rusak hatinya, mentalnya hanya gara-gara perempuan. Ya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Kemudian Syekh mengatakan, wa yu'azi masabahum wa yasiluhum, dan senantiasa memberikan bantuannya kepada orang yang mendapatkan musibah. Sambunglah rahim atau silaturahim walaupun mereka mencoba untuk memutus silaturahim. Nah ini kadang kita jangan egois, ya. Wah, saya nggak akan memaafkan fulan. Ya, ini kesalahannya fatal, ini kesalahannya besar. Sebenarnya bukan besar, hanya karena sudah kadung benci, karena kadung dia memiliki masalah pribadi yang tak kunjung selesai, ada iri dan dengki, sehingga dianggap besar. Subhanallah, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Siapa kita dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ini kita disuruh memaafkan. Kita maafkan. Ketika kita memaafkan seseorang, oh ini salahnya besar, dan itulah kita Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang suka memaafkan ini di antara salah satu orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa di antaranya adalah al-afina 'anin nas, yaitu mereka yang suka memaafkan manusia. Ya, jadi memaafkan manusia di antaranya adalah salah satu ciri-ciri para penghuni surga. Ya, kalau kita sudah memaafkan ya sudah. Ya, artinya kalau urusan hati itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa yalinu lahum wa inqasu ma'hum, dan berlemah lembutlah kepada mereka meskipun ya karib kerabat ini keras dengan kita. Dan itu semua sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ya, surat An-Nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan hendaklah kalian bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saling memintalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbuat baik, rahim, ya berbuat rahim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, ya, dan orang-orang yang menyambung rahim tadi, yang bersilaturahim ini, yang berbuat kebaikan ini, mereka memiliki keutamaan antara satu dengan yang lain. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebutkan di dalam Kitabullah, yakni di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengancam la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan rahim. Terkait ayat ini, ya, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan tidak ada yang jelas kerusakannya di atas permukaan bumi ini, ya, di atas permukaan bumi ini selain syirik, kecuali mereka yang memutuskan silaturahim. Ya, jadi ini luar biasa, ini ancamannya besar. Ya, oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, iblis itu berupaya membuat kericuhan di tengah keluarga besar. Kadang kita retak hubungan kita dengan keluarga dalam bab masalah warisan lah, dalam bab masalah harta harta gono gini, ya, keadilan, ya apa yang ada aja. Yang mungkin ada di antara sanak kerabatnya yang membenci kakaknya,
yang membenci adiknya. Intinya kita dibuat tidak tenang. Ya. Makanya tidak sedikit kadang-kadang ada berita orang tua membunuh anaknya. Atau sebaliknya, ada seorang anak membunuh orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini peluang surga bagi kita, tapi kita membunuh orang tua. Dan sebenarnya kita nggak kaget dengan hal seperti ini. Masalah pembunuhan ini kita tidak kaget. Karena apa? Dan ini sudah ada peristiwanya jauh sebelum kita dilahirkan. Maka dosa pertama, pembunuhan, aliran darah pertama itu ditumpahkan di zaman Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu punya anak 4. Namanya Habil, Qabil, Iklima, dan Labuda. Dan ini syariatnya dalam perkawinan, ini kawin silang. Habil ini dijodohkan dengan Labuda, Qabil ini dijodohkan dengan Iklima. Si Habil tidak terima dia dijodohkan dengan Labuda. Dia ingin dijodohkan dengan Iklima, sementara Qabil menyukai Iklima. Ya, maka karena wanita terjadi pembunuhan pertama di atas muka bumi karena wanita. Ya, itu terjadi pembunuhan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula Bani Israel. Maka luar biasa. Ya, fitnah wanita ini luar biasa. Makanya kita harus berhati-hati dari harta tahta wanita. Hati-hati fitnah wanita. Begitu pula Bani Israel. Yang mereka ini binasa bukan hanya karena kekuasaan dan dunia, tapi karena wanita. Ya, fitnah wanita luar biasa. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara karena apa? Karena wanita. Ya, ada dalam surat Yusuf itu. Ya, kadang teman-teman juga sering main-mainin ayat. Ya, ada dalam surat Yusuf itu waqalat haytalak. Ya, ketika Zulaikha mengatakan Yusuf kemari mendekat kepadaku. Ya, disitulah kisahnya. Kita semua sudah mendengar kisah Nabi Yusuf bagaimana digoda dengan istri seorang raja karena terpedaya dengan ketampanannya yang menyebabkan dia terfitnah dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Maka wanita itu fitnahnya luar biasa. Maka hendaklah sebagai seorang wanita menutup auratnya, menjaga kemaluannya, enggak sembarangan berinteraksi dengan lawan jenis, dengan yang bukan mahramnya, karena itu bisa menjadi fitnah yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma taraktu fitnati adarru minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih membahayakan di manusia itu, melainkan dia adalah fitnah wanita. Ya, bahkan dalam masalah rumah tangga saja, ya, bagaimana upaya syaitan untuk bisa meretakkan hubungan antara suami dengan istri. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji." Jadi upaya setan itu menyihir, berusaha untuk memisahkan antara suami dengan istri. Dibuat masalah awalnya kecil, lama-lama nanti terjadi perpisahan. Ya, maka perpisahan ini hukumnya halal. Dan itu sebenarnya adalah kehalalan yang dimakruhkan. Ya, dibolehkan tapi hukumnya makruh. Kalau kita mampu untuk mempertahankan maka bagus. Jika Allah mentakdirkan kita untuk berpisah dan itu lebih baik, maka itu lebih bagus. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala juga mengatakan fatuqatti'u arhamakum, memutus ikatan rahim adalah mereka yang tidak mau berkasih sayang dengan karib kerabat. Di dalam masalah fikih itu kerabat itu ada 2, ada yang jauh, ada yang dekat. Kalau yang dekat itu Muhammad punya anak namanya Fatimah. Fatimah ini melahirkan keturunan dari Ali namanya Husain. Nah, Muhammad dengan Husain ini adalah karib kerabat. Nah, kemudian Nabi Muhammad nanti menikahi Ummu Salamah, istrinya dari Abu Salamah. Abu Salamah ini meninggal di medan jihad, syahid. Kemudian dia punya anak namanya Umar. Ya, Umar nama anak Abu Salamah dan Ummu Salamah. Rasulullah menikahi Ummu Salamah dan Rasulullah memiliki anak tiri namanya Umar. Ya, dari Ummu Salamah dan Abu Salamah. Nah, maka Umar ini dengan Husain ini adalah kerabat yang jauh. Kata Ibnu Katsir, yang jauh maupun yang dekat sama-sama kita harus sambangi. Kita harus berbuat baik, kerabat jauh maupun kerabat dekat. Dan itu juga ada upaya-upaya syaitan untuk memberikan memisahkan, meretakkan hubungan kita dengan yang lainnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit lagi kita bahas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'ati dzil qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil, dzalika khairul ladzina yuriduna wajhallahi wa ulaika humul muflihun." Ya, jadi hendaklah kita itu memberikan hak ya kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang miskin, wa ibnus sabil. Nah, termasuk diantaranya adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu ini masuk dalam golongan apa? Ibnus sabil. Ya, makanya kita dulu di Libya itu, ya, penuntut ilmu itu masuk golongan ibnus sabil, kita diberi mukafaah, diberikan beasiswa dari Saudi Arabia yang bekerja dengan lembaga, diberikan setiap bulannya 700.000. Ya, kategorinya kenapa? Karena kita ibnus sabil. Ya, kita diberikan hak kita. Ya, dzalika apa? Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Dan itu lebih baik ya bagi mereka yang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena ya jemaah yang dimuliakan Allah, jangan kita menganggap enteng. Ya, terkadang kita setiap hari ketemu dengan sanak kerabat kita dan kita lupa bahwa itu adalah investasi amal kita untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Kadang-kadang kita lupa di situ ada tabungan amal soleh yang besar. Ya, orang itu berbuat baik dengan kerabatnya, wabil khusus adalah kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu anugerah keniscayaan agar kita bisa menyambangi dan menyambung kembali hubungan karib kerabat dan sanak saudara kita, saudara ibu dan saudara ayah dan orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang terdekat dan orang-orang yang kita sayangi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.